Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang berjudul fitoplankton. Baik, perkenalkan nama saya Nur Alia, NIM 18142135. Perkenalkan, nama saya Ismatul Aulia, NIM 18142139. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurbaya, jurusan Pendidikan Biologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrin, NIM 18142135. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Kaulan. Langsung saja kita masuk pada materi fitoplankton. Perlu kita ketahui, fitoplankton merupakan sekelompok organisme yang memegang peranan sangat penting dalam ekosistem air. Karena hidup fitoplankton terutama pada lapisan perairan yang mendapat cahaya matahari yang dibutuhkan dan mempunyai kandungan klorofil yang mampu melakukan proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis pada ekosistem air yang dilakukan oleh fitoplankton sebagai produsen merupakan sebagai sumber energi utama bagi sekelompok organisme air lainnya yang berperan sebagai konsumen. Dimulai dari zooplankton dan diikuti oleh organisme lainnya seperti ikan melalui rantai dan jaring-jaring makanan. Setidaknya sekitar 90% proses fotosintesis di perairan dilakukan oleh fitoplankton. Sedangkan 10% sisanya berasal dari hasil dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh mikrofita. Fitoplankton tumbuh padat di dalam danau eutropik. Karena daerah eutropik banyak memberikan nutrisi yang penting bagi fitoplankton, terutama unsur P dan N. Namun meskipun populasi fitoplankton tinggi, kadar oksigen terlarut tetap rendah karena cahaya tidak dapat menembus perairan. Unsur P dan N adalah unsur yang bermanfaat bagi pertumbuhan fitoplankton. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi fitoplankton. Film dari fitoplankton yaitu Cyanobacteria, kemudian kelas Cyanobacteria, kemudian ordo Oscillatorypsidae, kemudian famili Oscillatoriaceae, kemudian genus Oscillatoria dan spesies Oscillatoria sp. Kemudian yaitu ciri-ciri fitoplankton. Yang pertama yaitu dia mampu menggunakan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Yang kedua, memiliki ukuran tubuh yang kecil. Dan yang terakhir yaitu sebagai produsen di perairan dan sumber makanan zooplankton dan benih ikan. Fitoplankton itu hidupnya mengapung. Umumnya dia bersifat sel tunggal, tapi ada juga yang bersifat rantai. Kemudian dapat tumbuh dengan sangat cepat sehingga dapat menyebabkan perubahan warna air.
Fitoplankton juga bersifat autotrof atau mampu menghasilkan bahan organik sebagai makanannya. Di samping itu, peranan fitoplankton, energi yang terkandung di dalam tubuhnya dijadikan aliran energi melalui rantai makanan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan fitoplankton. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi fitoplankton dalam suatu perairan yaitu ada arus, kandungan unsur hara, kemudian predator, suhu, kecerahan, kekeruhan, pH, gas-gas terlarut, dan kompetitor. Nah, kelimpahan suatu fitoplankton di suatu perairan berkaitan dengan pemanfaatan unsur hara dan radiasi sinar matahari. Selain itu, kelimpahan fitoplankton juga dipengaruhi suhu, lingkungan, dan pemanasan oleh zooplankton. Baik, selanjutnya kita masuk jenis dan keanekaragaman fitoplankton. 1. Cyanophyta atau ganggang hijau. Cyanophyta merupakan bakteri dan struktur sel prokaryotik sederhana. Jadi, cyanobacteria mampu melakukan fotosintesis seperti pada tumbuhan tinggi. Bentuk cyanobacteria ada yang bersifat uniseluler, filamen, dan koloni. Cyanobacteria memiliki sel terdiferensi yang disebut heterosis. Heterosis memiliki peran utama dalam proses fiksasi nitrogen. Heterosis tidak memiliki fotosintesis, tetapi memiliki reduksi yang tinggi. 2. Chlorophyta atau ganggang hijau. Chlorophyta merupakan kelompok alga yang berukuran besar dan memiliki bentuk variasi. Kelompok alga hijau adalah Volvocales dan Crococales. Reproduksi secara aseksual dilakukan melalui pembelahan sel, tetapi tidak untuk kelompok Crococales dan Siponales. Pembagian sel di dalam koloni mengakibatkan pelebaran koloni. Koloni tersebut dapat terpecah dan terbentuklah koloni baru dibentuk dari fragmentasi koloni induk. 3. Alga kuning hijau. Alga kuning hijau bercirikan adanya klorofil atau pigmen hijau dan xanthofil atau pigmen kuning. Karena itu warnanya hijau ke kuning-kuningan. Semua sel yang motifnya mempunyai 2 flagel, salah satu dari lembut dan lebih panjang dibandingkan yang lainnya. Semua sel yang motifnya mempunyai 2 flagel, salah satu dari lembut dan lebih panjang dibandingkan yang lainnya. Alga kuning hijau ada yang selnya tidak memiliki dinding, tetapi yang selnya berdinding mengandung petris dalam jumlah yang besar. Reproduksi aksesual pada umumnya melalui pembelahan dan pembentukan zoospora. Kebanyakan alga kuning hijau melekat pada substrat dan epifit pada makrofita. Sebagian besar anggotanya bersifat planktonik dan meliput genus umum seperti Chlorobotrytis, Gleopotris, dan Gleopteris.
loris. 4. Alga coklat keemasan. Alga ini menghasilkan susunan warna coklat keemasan karena adanya B-karotin dan santropil khusus, yaitu karotenoid, dan juga mengandung klorofil A. Kebanyakan dari alga ini adalah uniseluler, contohnya Ochromonas, dan beberapa ada yang berupa koloni, contohnya Cynura, dan jarang yang berbentuk filamen. Banyak yang jenis yang tidak mempunyai dinding sel dan dilengkapi oleh membran sitoplasma. Sedangkan beberapa permukaan sel ditutup plat mengandung zat kapur atau mengandung silika. Reproduksi secara vegetatif dengan cara pembelahan sel secara membujun. Beberapa alga coklat keemasan melakukan fotosintesis dengan fagotropi. Alga yang fagotropi mendapat nutrisi dan energi dengan mencerna bakteri. Yang kelima yaitu diatoms. Diatoms banyak ditemukan di dalam air. Karakteristiknya memiliki dinding sel dan bentuknya berupa koloni dan uniseluler. Kelompok ini dibagi menjadi dua, yaitu diatom simetri atau sentral yang mempunyai simetri radial. Kemudian yang kedua, diatom pinnatus atau bertangkai yang memiliki simetri bilateral. Kemudian yang keenam, Cryptophyta. Kebanyakan dari alga Cryptophyta adalah uniseluler dan motil. Anggota planktonnya misalnya Cryptomonas, Rhadomonas, dan Chromonas. Cryptophyta melakukan reproduksi melalui pembelahan sel secara membujur. Kemudian yang ketujuh, Dinoflagellata. Dinoflagellata mempunyai alga satu sel berflagel, sehingga banyak yang bermotil. Mayoritas tidak mempunyai dinding sel. Permukaan sel mempunyai garis melintang dan kerut membujur yang saling berhubungan dan berisi flagel. Kemudian yang kedelapan, Euglenophyta. Ganggang euglenoid ini ukurannya relatif lebih besar dan merupakan fitoplankton yang sesungguhnya. Hampir semua euglenoids adalah uniseluler, tidak mempunyai suatu dinding sel dan mempunyai flagela yang berasal dari invaginasi membran sel. Reproduksi terjadi dengan pembelahan sel secara longitudinal. Kemudian yang terakhir, alga coklat. Kebanyakan berbentuk filamen atau ganggang bertalus. Sebagian besar hidup di air laut. Yang hidup di air tawar hidupnya melekat pada substrat. Ganggang merah juga sangat jarang yang tersebar pada perairan air tawar. Jenis yang bertalus hidup terbatas pada air yang berarus dan teroksigenasi dengan baik.